Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Menyambung melanjutkan pelajaran kita, masuk kepada hadis nomor 27 bab sabar. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, menakjubkan, mengagumkan, li amril mu'min, bagi perkara urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya amrahu, urusannya, perkaranya, kullahu, semuanya, lahu, untuknya, khair, baik. Walaysa zalika, dan tidak ada yang demikian itu, li ahadin, bagi seorang pun jua, illa lil mu'min, melainkan hanya terdapat pada atau bagi orang mukmin. In asabathu, jika asabat, jika menimpanya, atau jika terjadi pada dirinya sara, suatu hal yang menggembirakan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka adalah syukur itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia mengalami atau menimpanya suatu dharra, suatu kesusahan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka yang demikian itu baik baginya. Yang pertama dulu kita pahami bahwa segala sesuatu di sisi Allah tidak ada yang tidak baik, karena Allah Maha Baik. Maka apapun yang datang daripada Allah, ketetapannya, keputusannya, kebijakannya, izin dan restunya, dan segala macam halnya pasti baik. Keadaan tidak baik, sebab kebaikan itu berada di tangan Allah. Biyadika, di tanganmu ya Allah. Yang kedua, baik dan buruk itu bagi seorang mukmin yang paham, kedua-duanya baik. Karena baik dan buruk itu ujian. Karena kedua-duanya ujian itu pasti untuk kebaikan orang mukmin. Apakah itu namanya khair atau syar, ujian. Dan yang ketiga, buruk itu kan menurut pandang kita. Karena kita mengalami sesuatu yang tidak kita suka, yang tidak kita senang, atau berbeda dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita anggap itu buruk. Yang menganggap buruk adalah kita, dan yang kita anggap buruk itu bagi orang lain tidak buruk. Kan kata orang sakit buruk, kata dokter tidak buruk.
Kan kata orang kendaraannya yang mogok yang buruk. Kata orang bengkel, enggak buruk. Enggak. Begitu seterusnya. Buruk itu karena seseorang mengalami apa yang tidak dia setuju. Apa yang dia tidak suka, apa yang dia tidak inginkan. Buruk katanya. Padahal tidak buruk. Jadi kalau dipanjang secara makro, semuanya baik. Semuanya berguna manfaat. Karena begitulah jalannya alam. Maka sakit gigi, kata orang yang sakit, ya buruk. Tapi kata dokter, buka katanya. Justru dokter itu menginginkan orang sakit gigi mah. Pasalnya pelang di depan. Spesialis gigi katanya. Gitu deh. Nah, bagi orang mukmin, engkau yang mengagumkan. Bagi orang mukmin yang paham, yang mengerti, yang beriman, bukan bagi orang muslim kan? Bagi orang mukmin. Ajaban, mengagumkan, menakjubkan. Apa yang mengagumkan, apa yang menakjubkan? Urusan, perkara, atau kondisi, atau keadaan, apapun yang terjadi, yang berlaku pada orang mukmin itu udah baginya baik. Tak ada yang jelek. Li mukmin, bagi orang mukmin. Karena seluruh kehidupan orang mukmin baik. Nah, inna amrahu, sesungguhnya urusannya, perkaranya, kullahu, semuanya, tanpa kejadian, semuanya. Lahu, untuknya si mukmin itu baik. Jadi berarti apapun yang terjadi untuk si mukmin baik menurut Allah, bukan menurut si mukmin. Si mukmin hanya percaya sajalah. Kita ulang lagi. Inna amrahu, sesungguhnya perkaranya, urusannya, keadaannya, kondisinya. Kullahu, semuanya. Semua perkaranya, semua hal keadaannya, semua kondisinya itu lahu, untuknya si mukmin itu baik. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi baik. Itu yang perlu kita yakini. Yang perlu kita imani itu. Dan jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan suuzan kepada Allah. Buruk sangka kan? Jangan. Kenapa kita pandang jelek? Karena kita tidak ingin itu. Nah, sesuai napasu. Jadi kalau napasu nang ketujuh dinyo nan elok kecek no saya. Jadi kecek napasu yo selero selalu lah. Selero. Kecek napasu ko tambunsu. Tunjang. Tapi kecek akal itu buruk. Karena tensi. Karena kolesterol. Karena ada gejala lambung. Itu dokter itu. Kata dokter itu buruk, tidak baik, kan? Tapi kata selero, situ letaknya. Kadang-kadang orang bangi ke dokter, atau di rumah marah seorang anak kepada ibunya, tapi ibunya melarang, bapaknya melarang, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya ibu bapak tahu lah. Karena ibu bapak sudah tua, sudah pengalaman. Nah, karena anak dilarang dia suatu pekerjaan yang sangat hobinya, tapi buruk banginya. Nan tahu buruk akibat itu apanya? Apa ada? Laranglah anak yang hobinya, yang sukanya, yang senangnya, banginya kak. Padahal itu buruk. Buruk antunya. Mimin kasiak.
lempar-lemparan kasih ya, Ustaz betul. Dah usah main kasih ya. Kau begini enggak bagi Pak. Nenek jahat. Nenek jahat. Main-main pisau. Tiba ada laki-laki main di jalan. Tu hobinya main di jalan banyak, lari-larinya. Panggil pulang. Marah-marah, kesal-kesal. Tak mau pulang diri pulang. Marahnya. Karena hobinya, kesenangannya menghendaki itu terus. Dan akalnya ketika itu berfungsi. Orang tua karena akalnya sudah berfungsi, sudah jalan, kata akalnya itu tidak baik. Aku contoh, bawalah peristiwa aku kepada Allah. Contoh, dilarang, tidak boleh, bagaimana, begini kata nafsu, tidak. Jadi, yang buruk menurut kita itu tidak buruk. Tidak buruk, karena semuanya bagi seorang mukmin baik. Tidak ada yang buruk. Jika dia beriman, imannya mengatakan baik. Imannya mengatakan baik. Lalu diurai sikah, diurai. In asabathu sarra, jika asaba itu kan menimpa, mengenai. Jika menimpa mengenainya atau terjadi pada dirinya suatu sarra, suatu hal yang membahagiakan, yang menyenangkan, dia syakara, dia bersyukur. Kan baik tentunya. Syukur itu baik. Syukur. Jika dia mengalami atau terjadi sesuatu yang bikinnya senang, suka, gembira, ya dia bersyukur. Bagi si mukmin syukur itu baik. Khairalahu. Wa in asabathu dharra, dan jika menimpanya, terjadi pada dirinya suatu yang dharra, satu kesusahan, satu mudarat, dia bisa sabar. Sabar itu baik untuknya. Sebab sabar itu tidak akan ada kalau tidak ada kesusahan, kalau tidak ada penderitaan. Tahukah si mukmin itu dengan cara begitu Allah sayang? Sebab Allah mencintai orang sabar. Jadi bagaimana supaya kita bisa Allah cintai? Ya harus ada musibah, supaya kita bisa melatih kesabaran kayak gitu. Jadi kalau ujungnya Allah cinta kepada orang yang sabar, maka kita harus memandang baik, menganggap baik bahwa apa yang terjadi itu baik. Cuman kok kan tidak semua orang bisa sampai ketika itu. Yang paling sering terjadi di kita misalnya apa? Sakit. Di satu sisi sakit itu buruk, sakit itu jelek, sakit itu susah, sakit itu menyebabkan kita bagaimana begini begitu. Tapi di sisi lain tidak buruk. Tidak buruk, kenapa tidak buruk? Bisa hapus dosa. Itu hukuman yang disegerakan, hapus dosa, bertambah pahala, derajat naik, insyaallah. Pahala amal salehnya tetap dicatat antaranya sakit. Di sisi duniawi, anak pulang, cucu tiba. Ini kalau sakit pulangnya. Ini kalau baralik tidak semuanya pulang, tapi kalau sakit pulang. Contohnya begitu. Jadi belajar ben husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Dan itu tidak gampang. Jadi jika dia ditimpa atau mengalami suatu mudarat, suatu kesusahan, dia bisa sabar. Sabar itu baik untuknya.
Jadi kedua-duanya baik. Apabila terjadi sesuatu yang menggembirakan, baik. Apabila terjadi sesuatu yang menyedihkan, baik. Maka kedua-duanya baik. Itu hanya ada pada diri orang mukmin. Orang muslim tidak ada. Karena orang muslim tentu keislamannya belum sampai mencapai puncak keimanan orang mukmin. Karena kalau disebut mukmin berarti orang yang beriman. Orang yang yakin yang percaya kepada Allah. Maka dengan dibaca hadis ini, kembali kita kepada hadis, nampak di kita bahwa seluruh kehidupan orang mukmin itu baik. Seluruh kehidupan orang mukmin adalah baik. Orang mukmin yang sempurna keimanannya, mantap keyakinannya, kokoh dan kuat kepercayaannya, akan selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala anugerah, segala pemberian yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan itu gunanya salah satu supaya dia bersyukur. Kalau siko mesua berarti berhasil, sukses, mendapat, jadi, berlaba, dan dicito dapat, dan jaga bisa kita ambil. Ketika itu dikabulkan Allah, diberikan Allah supaya kita bersyukur. Berarti hal itu dikabulkan salah satunya adalah supaya kalian bersyukur. Bukan supaya kalian bersonjak-sonjak atau bersonjak-sonjak. Hore, itu sonjak-sonjak. Hore, oleh paliang. Lalu diadakan pentas terbuka, diadakan pesta-pesta. Itu bukan itu, tapi untuk bersyukur. Allah izinkan kamu sukses, berhasil, supaya kamu bersyukur. Cuman kan tidak semua orang bersyukur. Sukses, berhasil, mendapat, tercapai sesuai dengan keinginan, berlaba, mendapatkan, supaya kamu bersyukur. Tapi tidak semua orang bersyukur. Jadi bagaimana untuk mewujudkan syukur? Harus ada nikmat. Dengan turun nikmat itu orang terbagi dua. Ada yang syukur, ada yang kufur. Ada yang syukur, ada yang kufur. Kufur mengingkari nikmat, namanya kufur nikmat. Syukur adalah menyadari, meyakini ini adalah nikmat, agar kita memuji Allah atas nikmat itu. Apakah semua orang bersyukur? Tidak lah. Namanya qalil. Kalau qalil kan seketik. Banyak orang yang meluapkan keberhasilan, kesuksesan bukan bersyukur. Bukan bersyukur, tapi melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya memang qalil orang bersyukur. Ada kalanya orang yang pesta-pesta yang kadang-kadang disampulilah dengan joget-joget ria, dengan hingar-bingar musik, dengan minum-minuman, atau dengan pamer wak berhasil, sukses, membusungkan dada, mengangkat bahu, kita hebat, kita berhasil. Syukur tidak lagi. Syukur lagi. Bagaimana supaya kita bersyukur? Kita harus, ketika nikmat dapat itu, kita sadari bahwa tujuan Allah memberi nikmat salah satunya supaya kita bersyukur. Kata Nabi Sulaiman, "Hada min fadli."
Ini karunia Tuhanku. Tuhanku hanya ingin mencobaiku saja. Apakah aku bersyukur atau tidak? Itu kan? Surah An-Naml. Jadilah aku. Ada Quran. An-Naml surat ke-26. Bagi siapa yang punya Quran. An-Naml surat ke-27. Lupa, surat yang ke-27. Baca, sabar. Ayat 40 lah. Halaman 380. Ayat 40. Ayat 40. Halaman 380. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ringkasnya, Nabi Sulaiman dianugerahi oleh Allah suatu karunia luar biasa yang tidak dianugerahi kepada nabi-nabi sebelum beliau. Salah satunya kekuatan beliau. Ketika Ratu Bilqis, Ratu negeri Yaman, tersiar kabar untuk berkunjung ke Palestina, mengunjungi Nabi Sulaiman untuk menyatakan ta'zimnya, hormatnya dan pengakuan. Lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan orang-orang besarnya bantu. Kira-kira bunyi perkataan Nabi Sulaiman, Bilqis ini mempunyai singgasana yang besar. Singgasana kan tempat duduk raja, tempat duduk penguasa dan ratu. Besar singgasananya, bertahtakan emas, intan berlian. Dikawal singgasana. Mereka tapi kau tidak singgasana. Polisi singgasana tu tempat duduk, lalu lebar-lebar panjang-panjang. Menyambut tamu itu menjadi kebanggaan. Besar sekali, satu ruangan. Intan berlian, emas permata, dan segala macam. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis ke sini sebelum dia datang? Sebab dari Yaman ke Palestina itu memakan perjalanan berbulan. Yaman di ujung Jazirah Arabia, Palestina di Timur Tengah. Ada yang mengatakan saya bisa mendatangkannya sebelum engkau berdiri pada tempat dudukmu. Ada lagi yang mengatakan saya bisa mendatangkan sebelum matamu berkedip. Ada juga yang mengatakan bahwa yang mengatakan sebelum mata berkedip itu Nabi Sulaiman sendiri. Karena siapa lagi yang lebih berilmu daripada Nabi Sulaiman kan? Tiba-tiba istana singgasana yang besar itu, sebelum mata berkedip sudah hadir
di hadapan Nabi Sulaiman dan para pembesar-pembesar. Singgasana, sabilia orang. Karena kita belum pernah tidak singgasana leh. Kata beliau, hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhan, nikmat karunia pemberian. Apa tujuannya ini? Ya Tuhanku untuk mencobaiku. Apakah ketika ini terjadi, apakah aku bersyukur atau tidak? Jadi dari sisi itu kita ambil, ketika kita mendapat rahmat, karunia, rezeki, ketika itu Tuhan Allah menghendaki kita untuk bersyukur. Dan lagi kalian tahu bersyukur di, kira itu. Dia untuk mengujiku, apakah aku termasuk orang bersyukur atau tidak. Ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau kufur. Itu kata Nabi Sulaiman. Itu yang dilupakan. Kenapa dikaruniai, kenapa berhasil, kenapa wujud, kenapa begini, agar supaya kamu bersyukur. Sama dengan musibah, agar supaya kamu sabar. Bahkan kau ada musibah, ya supaya kamu sabar, supaya kamu reda. Bahkan kenapa ada nikmat, ya supaya kamu bersyukur. Ya syukur kepada Allah. Bisa mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, meyakini dalam hati, dan menyadari semuanya itu atas kurnia Allah. Ya syukurlah. Jadi kata beliau, hada min fadli Rabbi. Ini termasuk karunia Tuhanku kepadaku. Tujuan Tuhanku itu liyabluwani, agar supaya Tuhanku itu yablu, mencobai, mengujiku. Ashkuru, apakah aku bersyukur atau kufur. Kufurku bukan kafir. Kufur nikmat. Kufur nikmat, ketika dapat nikmat, kita tidak memuji Allah, kita tidak mengagungkan Allah. Teman memusuhkan ado, hebat kan? Soal ni, karena kesabaran, keuletan, ketabahan, perjuangan, karena bapak-bapak, ibu-ibu semualah kita begini. Tidak bawa satu Allah. Kode keuletan kita ko. Yes. Alai? Yes. Kode kerjasama kita, kode ketabahan kita, kode perjuangan kita. Kalau sampai situ berarti gagal kita bersyukur. Ini sebuah kena rahmat Allah, karunia Allah, diberikannya kepada kita semua, supaya kita mensyukuri kuah. Baru doanya, agar kita mensyukuri semua ini. Itu. Waman syakara, siapa yang bersyukur, tidak lain tidak bukan, fainama, dia bersyukur untuk diri sendiri. Karena syukur itu untuk diri sendiri. Bersyukur untuk diri sendiri. Isi lah, apa tidak isi? Dan siapa yang kufur, ingat, kufur risiko kafara, mengkufuri, mengingkari nikmat Allah. Lupa orang ketika dapat nikmat, ketika dapat rezeki, ketika dapat kurnia, ketika memperoleh apa saja, lupa, tidak sadar atau tidak tahu atau bagaimana, sehingga dia tidak bersyukur. Tapi malahan memang membanggakan diri. Namanya kafir. Allah, fa inna rabbi ganiyun karim. Sesungguhnya Tuhanku maha kaya. Artinya tidak butuh kepada syukurmu.
Allah tidak butuh kepada syukurmu. Karena syukur itu hakikatnya akan kembali kepada kamu lagi pahalanya, ganjaran, manfaat dan faedah. Sebab siapa yang bersyukur, la'azidanakum. Allah ghani. Allah kaya, artinya Allah tidak butuh. Bersyukur, tidak bersyukur kamu, Allah tidak butuh. Syukur itu untuk dirimu sendiri. Allah tidak berhajat kepada ibadah kita, kepada ketaatan kita, kepada salehnya kita buat baik kita. Tidak, itu semua untukmu. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik itu untukmu. Jika kamu bersyukur, syukur itu untukmu. Jika kamu memuji Allah, bukan untuk Allah, sebenarnya untukmu juga. Ghaniyun karim, dan Allah Maha Mulia. Ikut contoh. Jadi apabila orang mukmin itu mengalami atau terjadi pada dirinya suatu hal yang menyenangkan, menggembirakan, dia bersyukur. Dan tujuan Allah mengizinkan Allah beri kepadanya nikmat dan karunia, salah satunya agar dia mensyukuri nikmat itu. Bukan untuk bergembira ria, bukan bergembira ria, lupa daratan, mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua, untuk supaya mereka bisa sabar jika ditimpa suatu hal yang tidak mereka inginkan. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang mukmin itu ditimpa suatu mudarat, ini harus ditekankan. Terjadi yang mudarat, yang jelek, yang buruk, yang tidak dianggapnya tidak bagus. Sebenarnya ketika itu Allah menghendakinya untuk melatih kesabarannya. Sabar dan ridha. Kalau dia sabar dan ridha, maka Allah pun akan ridha. Kapan diterapkan sabar? Sabar itu diterapkan kita mendapat musibah. Salah satunya ketika mendapatkan musibah. Nah, saya lanjut. Sibuk lalu lintas ya. Kapan bila sabar itu diterapkan? Salah satunya ketika musibah, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa Allah izinkan seseorang mendapat musibah? Salah satunya agar orang itu mempraktekkan sabar. Jika dia sabar, Allah cinta. Di samping penghapus dosa, musibah kan penghapus dosa enggak? Musibah penghapus dosa, menaikkan derajat, menambah pahala. Yang tidak kalah itu agar kamu bisa menerapkan kesabaran musibah. Sebab kesabaran itu kamu tidak akan bisa praktekkan kalau tidak ada musibah. Tidak ada gunanya payung kalau tidak hujan hari. Maka hujan harus ada hujan. Ketika hari hujan, tinggal masang payung. Sabar. Praktekkan kesabaran. Kenapa kita harus sabar? Untuk mendapatkan cinta Allah. Karena Allah suka kepada orang yang sabar. Dan Allah bersama orang sabar. Jadi kalau ingin bersama Allah, ingin mendapat kecintaan Allah, ya sabar. Bagaimana supaya sabar? Nah, ada musibah. Ada musibah. Tetapi nafsu tidak inginkan. Kau dapat aku senang taruh saya. Sadang taruh, sehat taruh. Lepas makan kau lama taruh isi.
Lalu lama terus ya. Aman, tentram, damai. Pinta bulia kendak berlaku. Kapan kita akan mendapatkan musibah, mendapatkan sabar? Kapan dosa akan dihapuskan? Karena salah satu cara dosa dihapuskan dengan musibah. Di samping penguji kesabaran, sekaligus untuk menghapuskan musibah. Menghapus dosa. Alhasil, alhasil bagi orang mukmin itu alhasilnya semua pasti baik dan tidak ada urusannya keadaannya situasi orang mukmin itu, apapun yang terjadi, apapun yang menimpanya yang tidak baik. Tiga jiwa, tidak ada yang tidak baik. Nah, ikut tergantung lagi kepada iman. Percaya apa enggak itu. Dan sejauh mana keimanan kita, segitulah sangko kita kepada Allah. Situ pentingnya kita ilmu. Di samping iman, ilmu. Karena tidak semua orang yang muslim itu ditimpa musibah, dia mengetahui, menyadari ketika itu Allah sedang bukan hanya menguji. Allah ketika itu sedang menyuruhnya sabar. Allah ketika itu menyatakan kalau dia sabar, Allah bersama dia. Kalau dia sabar, dia sukses, berhasil dan menang. Kan tidak semua kita begitu. Kebanyakan kita malah mencepak, mengeluh, mondeh, marang, kadang malah mengerutu, mengerupat, dan buruk sangka. Semua. Tidak beda. Paling-paling beda-beda tipis. Apa yang mesti kita ketahui, itu yang harus kita ketahui. Bahwa ketika terjadi musibah, ketika itu Allah menghendaki kamu agar sabar. Kalau kamu sabar, Allah bersama kamu. Tapi kalau kamu tidak sabar, Allah tidak bersama kamu. Siapa yang reda, Allah reda. Siapa yang murka, Allah murka. Kan dibagi, orang itu dibagi 3 saja. Dibagi 4 saja ketika musibah terjadi kan. Pertama dia murka, kesal, marah, dongkol. Yang kedua dia sabar. Yang ketiga dia bisa reda. Yang keempat dia syukur. Kita ulang melihat. Ketika seseorang timpa musibah, orang terbagi 4. Yang paling sulit yang nomor 4, syukur. Ketika orang timpa musibah, yang pertama marah, ini yang terbanyak. Marah itu yang terbanyak. Marah dibagi 3. Marah hati, marah lisan, marah perbuatan. Marah hati dongkol, kesal. Marah mulut, mengerupek, mengerutu, menciracau, protes, atau bacari bungkang. Sudah bacari bungkang oleh. Kemudian ridha, sabar. Sabar menerimanya. Itu sabar. Kita menerima, sabar. Menahan diri daripada melakukan apa yang tidak Allah suka. Bertahan menerimanya, sabar. Sabar. Yang ketiga ridha. Ridha senang menerimanya karena dia sadar ini pasti baik, ada hikmahnya. Yang ketiga kalau mulai sulit. Ketika musibah terjadi orang bisa ridha itu sulit. Tapi bisa bagi orang yang berilmu dan beriman. Yang keempat syukurnya terjadi musibah. Kenapa syukur? Terima kasih. Karena ada sekian banyak nikmat di balik musibah itu yang akan dialaminya. 4. Alhasil inti kaji kita sesiang hari ini jangan cepat-cepat kita mengambil suatu sikap dan vonis.
apabila terjadi sesuatu menimpa gitu. Jangan buruk sangka, jangan dulu terlebih dulu kita menganggap itu jelek dan buruk. Enggak ada yang buruk. Buruk itu tidak suka sih dulu. Kalau suka orang yang buruk kita itu baik. Itu perasaan. Sebabnya tadi di sisi Allah tidak ada yang buruk. Apapun yang datang daripada Allah tidak ada yang buruk. Apapun yang dinisbahkan kepada Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Buruk itu hanyalah karena kita mengalami hal yang tidak kita suka, yang tidak kita ingin. Buruk. Tapi yang buruk di kita belum tentu buruk bagi orang lain. Kalau mau contoh juga. Buruk ada Pak? Enggak, buruk lain. Itu makanya buruk tu hanya kita saja. Hanya kita saja. Ketika buruk nak menimpa awak, kecewa, tanda ada yang lain lantaran buruk awak mendapat nikmat. Cabi sepatu buruk dawa di tukang sol sepatu tujuan. Malah kalau sakit kepanjang saya bagi buat dokter kuat. Contohnya kan. Habis minyak di tengah jalan, wak biasa mengisi ke pom bensin. Kini kau tak pernah mengisi minyak ke incer-inceran. Kini kau balik teka dia. Tandor sakit. Orang jual minyak inceran. Salam aku tak pernah. Bang aku habis minyak, lupa mengisi minyak tandornya. Rasakinya buruk dah wak. Salam aku antipati wak mengisi minyak inceran misalnya. Ini kau sekali itu ke banyak lain. Aja tahnya itu. Yolah ya, yolah betul. Nak pernah awak makan makanan sinan malih yang cedak. Pilih perita. Assalamualaikum ibu seorang namu sina makan. Malih yang sina makan. Bagaimana begini begitu. Sekali kau. Malih. Ditahnya. Dan begitu seterusnya. Diintipati wak ndak ada yang buruk. Jangan salah paham dan salah sangka. Semuanya untuk orang iman itu kullahu, urusannya baik untuknya, dan kondisi itu hanya ada pada diri orang, hanya orang mukmin. Tinggal nolai ba melatihnya. Kalau tahu kalah tahu awak, walau tahu ba melatihnya dan ba menjadi suatu keyakinan kita. Bagaimana kita meyakini bahwa semua perkara, semua kondisi yang dialami, yang terjadi bagi orang mukmin itu baik, apa supaya bisa percaya. Ya latihan melalui pengalaman kan tahu. Ilmunya lah, keyakinan lah, suatu prakteknya lah. Prakteknya kan payah ya, tak payah. Kalau payah sabar, tak usah sabar. Tidak usah sabar. Berang-berang saja lah. Bagi-bagi saya. Pacaran pilih yang rumah saudara. Itulah. Ampuan pintu. Pacaran pilih yang. Usai kain saudara. Itu anyak-anyak badan. Betul itu nah. Tergantung awak saja. Nyampe. Kamarah jadi. Sabar jadi. Rida nak syukur cak. Nó nak untuk Allah, kepada Allah. Sabar nak sabar, awak di Allah nak masalah. Bersyukur nak bersyukur awak, di Allah nak masalah. Semua Allah tu tidak butuh kepada sabar awak. Allah nak butuh kepada syukur awak. Allah tu kayu, anak kayu nak butuh bani. Kan tu kata Nabi Sulaiman. Kedua-duanya untuk awak. Syukur untuk awak. Sabar. Tidak, untuk Allah kepada Allah.
Si alun ka bagi palo ka Allah. Nak kabala bolo Allah. Dia ghaniyun karimun. Nah, kan tinggal sabar selai. Tinggal bersyukur, tinggal sabar. Lain ragu. Kau nak ada soalan melipik karat kain dah. Kajian selesai. Ditambah tangguang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Karena bersyukur itu jauh lebih sulit daripada sabar. Halo. Bersyukur itu jauh lebih sulit daripada sabar. Cubalah. Alhamdulillah itu mengucapkan pujian. Bersyukurku bukan ketika musibah, ketika dapat nikmat. Ketika musibah, syukurnya tahu bahasa musibah itu nikmat, bisa syukur. Kalau tak tahu bahasa musibah itu nikmat, tak bisa bersyukur. Nikmat dari Allah ketika kita musibah, hapus dosa, naik derajat, bertambah pahala, Allah suka dan bersama Allah. Tahu tak bahasa itu nikmat? Tinggal masang syukur tadi. Syukur. Jangan baca alhamdulillah balik negeri, terewak nyerang. Ya alhamdulillah bana, baru tu lelaki dia mati je lah. Gila kau ni lah. Ketika masalah lain. Bagaimana kita bisa bersyukur atau reda ketika dapat musibah? Awak harus sadar musibah tu nikmat. Musibah tu rahmat. Kalau tak bisa dah. Kalau tak, sabar saja. Jadi kalau kita ingin meningkat menjadi reda, apalagi syukur, harus sadar bahwa musibah tu nikmat. Musibah tu rahmat. Musibah tu tanda ada sesuatu yang akan Allah kurniakan kepada kita. Itu nampak. Kalau tak bisa syukur. Nah, kalau bacaan tu tinggal praktek saja. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.